Di umur 16, saya kabur dari rumah dan kerja di 3 tempat berbeda untuk membayar uang sewa dan makan. Hidup sangat sulit, tetapi itu lebih baik dibanding harus dipukuli oleh ayah setiap hari. Suatu hari saya melihat seorang kakek meminta-minta makan di jalanan. Meski makanan saya cuma sedikit, saya putuskan membaginya dengan kakek itu. Dia berterima kasih pada saya dan mengatakan bahwa kebaikan saya akan mendapat imbalan suatu hari nanti. Dia juga berkata bahwa dulunya dia pernah kaya raya, namun karena melakukan suatu hal yang sangat buruk, kini dia menjadi pengemis sebagai karmanya. Dalam perjalanan pulang, saya merasa senang karena telah menolong orang yang membutuhkan. Keesokan harinya, saya menerima sebuah paket misterius berisi gelang yang tampak aneh. Ada catatan di paket bertuliskan, "Terima kasih atas kebaikanmu. Pakai ini sebagai benda keberuntungan." Saat memakai gelang itu, saya merasa ada sensasi listrik yang mengalir ke seluruh tubuh. Saya tak dapat menjelaskan persis seperti apa rasanya, tapi saya merasa positif dan percaya diri. Gelangnya juga serasi dengan saya, jadi saya putuskan memakainya dan melihat apa yang akan terjadi. Hanya beberapa hari kemudian, bos saya melihat potensi yang saya miliki dan mempromosikan saya. Beberapa bulan setelahnya, saya kembali dipromosikan karena kinerja saya yang baik. Dan kini gaji saya cukup untuk membeli rumah sendiri di area ini. Impian saya sejak dulu adalah traveling. Dan akhirnya saya mampu berkeliling dunia dalam kelas bisnis dan hotel bintang 5. Saya berkunjung ke Vietnam. Saya kehilangan gelang tersebut. Dan sejak itu segalanya mulai berubah. Saya menerima telepon yang mengabarkan bahwa perusahaan tempat saya kerja harus ditutup. Dan kini saya tidak punya pekerjaan. Hanya beberapa hari setelahnya, saldo saya juga nyaris terkuras habis saat rekening bank saya diretas. Hanya dalam seminggu, situasi saya berubah dari hidup layaknya impian menjadi mimpi buruk. Semua kemalangan ini membuat saya jatuh depresi. Saya mulai mabuk-mabukan setiap hari seperti ayah saya dan menyia-nyiakan hidup. Saat semua harapannya disirna, salah satu mantan kolega menghubungi saya dan mengatakan bahwa situasinya saat ini sangat baik. Dia bercerita bahwa dia memiliki gelang persis seperti yang pernah saya pakai. Dan sejak itu keadaannya semakin membaik. Saat itu saya ingat tentang gelang saya yang hilang. Saya mulai memiliki harapan kembali. Saya berterima kasih padanya karena sudah mengingatkan saya tentang itu. Dan mengatakan bahwa gelang saya hilang. Dan bertanya bagaimana dia bisa memilikinya. Dia menyarankan saya ke sebuah toko online dan saya segera membeli beberapa gelang. Saat meramban online, saya mendapati bahwa gelang itu dibuat berdasarkan Feng Shui dari Tiongkok kuno. Menurut Wikipedia, Feng Shui adalah pseudoscience yang berasal dari Tiongkok. Feng Shui menggunakan energi untuk mengharmonisasi seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Seni Feng Shui digunakan untuk mengoptimalkan kelimpahan dan kekayaan dalam segala bentuk. Kekayaan, kesehatan, hubungan, dan kesuksesan karir. Banyak orang dan perusahaan ternama di dunia juga memanfaatkan Feng Shui. Pesanan saya tiba beberapa hari kemudian, dan dengan tak sabar saya segera memakai gelangnya. Mungkin sikap saya cukup aneh, tapi saat itu saya sudah putus asa. Dan berkat energi yang tak dapat dijelaskan, saya kembali menemukan peluang dalam hidup. Seorang teman lama menghubungi saya untuk menjalin kerjasama, dan bisnis kami meningkat pesat hanya dalam hitungan minggu. Hidup saya kembali membaik, dan kali ini saya bahkan menemukan kekasih yang memperlakukan saya layaknya putri. Gelang yang saya pakai adalah gelang obsidian hitam Feng Shui. Setiap gelang dibuat dengan seksama dan menjalani ritual yang memberkahi gelang dengan energi positif. Dengan memadukan makhluk kemunculan Asia Pixiu dengan batu alam obsidian hitam, gelang ini meningkatkan arus energi positif dengan pesat, terutama dalam hal kekayaan. Elemen Pixiu membantu menarik energi, sementara obsidian hitam berperan menjaga dan melindungi. Kini saya akan ajarkan cara memakainya dengan benar. Pertama, Anda harus memakai gelang di tangan dominan, tangan yang Anda gunakan untuk menulis. Anda juga perlu pastikan kepala Pixiu mengarah keluar untuk menarik energi dari semua arah. Sebelum dan saat memakainya, Anda juga harus menyentuhnya secara rutin. Ini bertujuan mengingatkan bahwa Andalah sang majikan dan Pixiu bertugas membantu Anda. Jangan izinkan orang lain menyentuhnya. Jika orang lain menyentuhnya, bilas dengan air. Jangan memakainya saat mandi, karena ia tidak cocok dengan hal-hal kotor. Selain hal-hal yang sudah disebutkan, yang perlu Anda lakukan adalah memakainya dan biarkan dia melakukan keajaiban. Selain saya, gelang ini juga telah menjadi penyelamat bagi begitu banyak orang. Ada yang bercerita bagaimana gelang ini menyembuhkan penyakit yang telah dideritanya sejak bayi. Pengguna lainnya bercerita, dia akhirnya mendapat promosi yang sudah lama dia dambakan. Ada juga yang bercerita bagaimana dia mengatasi depresi dan mendapatkan kembali rasa percaya dirinya.
Saya hanya ingin seseorang mengatakan ini pada saya lebih cepat. Saya bisa menggunakannya untuk keluar lebih cepat dari keluarga yang abusif dan menikmati hidup yang lebih baik. Saya memperbaiki ketimpangan energi dan mulai menikmati hidup saat segalanya berjalan sesuai keinginan saya. Kesemua ini dapat dicapai hanya dengan memakai gelang Feng Shui sederhana ini. Dan Anda pun dapat mengalaminya. Anda tak akan rugi apapun, kecuali energi negatif, kesialan, dan bencana. Klik tombol beli sekarang untuk membeli dan nikmati hidup yang lebih bahagia hari ini.